Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini Siskedes yang kita akan melanjutkan Siskedes dari materi yang kemarin. Nah, untuk materi kali ini kita masuk ke entry anggaran kas desa. Nah, untuk anggaran kas desa ini ada di dalam rencana anggaran kas desa atau RRAK desa. Nah, itu merupakan dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang sudah disahkan oleh kepala desa. Nah, untuk menginput anggaran kas desa ini, yang pertama kita mengentry nama kecamatan dan desa terlebih dahulu. Untuk Siskedes yang sudah dikerjakan kemarin, itu masih dilanjutin dari data yang kemarin. Nah, untuk entry nama kecamatan dan desa itu kita masuk ke menu data entry. Nah, lalu kita ke penganggaran. Nah, setelah di penganggaran kita masuknya ke anggaran kas desa. Nah, sini udah muncul pemerintah kabupaten simulasi. Nah, kita pilih desanya. Yang kita pilih desanya ini untuk yang di modul ini kecamatan B. Nah, dia dari pemerintah desa C. Kita pilih yang pemerintah desa C. Nah, setelah itu kita bisa keluar. Nah, setelah entry nama kecamatan dan desa, kita lakukan entry rencana anggaran kas desa untuk pendapatannya. Nah, di sini rencana anggaran kas desa atau RAK desa itu kita klik di sini. Yang tadi kita masuk ke data entry lagi, penganggaran. Nah, di sini ada menu pendapatan, kita pilih yang pendapatan. Nah, di sini pilih desa dulu seperti tadi. Kecamatan B, pemerintah desa C. Nah, setelah dipilih kita ke pendapatan. Nah, di sini muncul RAK bulanan atau rencana anggaran kas bulanan. Nah, di sini kita pilih yang load. Ini kita load. Nah, di sini kita yes, mau menambahkan rencana anggaran ke rekening ini, kita yes, klik yes. Nah, di sini sudah ada nih bunga bank, lain-lain pendapatan desa yang sah, pengelolaan. Nah, di sini bunga banknya ada 1.800.000, lain-lain pendapatan desa yang sah 21 juta, pengelolaan tanah kas desa ada 35 juta, pelelangan ikan milik desa 47.500.000, hasil dan dana desa itu 548.800.000 sesuai dengan modulnya. Nah, di sini 7.800.000. Nah, di sini kita klik ubah. Nah, ini kita lihat di sini di modulnya itu yang TWN1 itu diisi dengan angka 25. Jadi kita ubah dengan 25, TWN2 nya juga 25. Semuanya yang TWN ini kita ubah menjadi 25. Nah, di sini klik semua. Nah, ini terminnya 25%. Nah, kemudian kita run. Di sini langsung kita run. Nah, ini membagi termin kegiatan ini tuh di triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat sebesar 25% terminnya. Nah, ini kita yes. Nah, setelah di yes akan muncul di sini jumlah-jumlahnya, bisa dilihat sampai ke penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak. Nah, itu 20 juta. Lalu bantuan keuangan dari APBD 311 juta sudah sesuai. Lalu bantuan keuangan dari APBD provinsi 147.290. Alokasi dana desa sebesar 372.500.000 dan bagi hasil pajak 38.750.000. Nah, di sini ada bulan Januarinya itu bulan pencairannya sebesar 25 juta, di bulan April juga Januari, April, Juli sama Oktober itu sebesar 25 juta karena tadi di triwulan pertama, kedua, ketiga. Nah, ini jumlah anggarannya itu kan sebesar 20%, jumlah terminnya 20%. Jadi
ini dibagi 25% setiap bulannya, setiap awal triwulan. Jadi triwulan pertama itu di bulan Januari, lalu triwulan kedua di bulan April, triwulan ketiga di bulan Juli, triwulan keempat di bulan Oktober. Nah, karena jumlah terminnya 20 juta, setiap triwulannya 25%, makanya di sini pencairannya sebesar 5 juta. Nah, ini setelah ini kita simpan dulu. Nah, lalu bisa kita tutup. Nah, setelah itu kita ke entry rencana anggaran kas desa untuk belanja. Tadi kan pendapatan, sekarang kita ke belanja. Nah, untuk yang belanja kita masuk ke menu belanja. Nah, di sini kan sudah ada yang seperti kemarin nih. Bidang-bidangnya itu. Nah, kita klik dulu yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, lalu muncul yang kita klik yang penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nah, di sini kan masih kosong. Nah, di sini triwulannya semuanya 25%, terus jumlah anggaran sama jumlah termin masih 20 juta. Sini kita load. Nah, ini yes. Nah, di sini muncul penghasilan tetap kepala desa 18 juta, tunjangan kepala desa 7 juta 200. Nah, di sini jumlah anggaran itu 18 juta. Terus kita lihat triwulannya semuanya itu udah 25% terminnya. Nah, ini kita klik yang pilih semua, lalu kita run. Nah, ini yes. Nah, di sini muncul nih pembagiannya setiap bulan, awal bulannya itu awal triwulan sebesar 1.800.000. Jadi 25% dari 7.200.000. Nah, karena ini sudah kita simpan, lalu ditutup. Oh, jangan ditutup dulu. Ini disimpan. Kemudian kita bisa ke, ini kan di tab RAK bulanan, kita ke tab kegiatan. Nah, ini kegiatan yang kedua, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Nah, ini kita klik 2 kali, lalu kita load. Yes. Nah, di sini masih kosong. Nah, ini masih sama. Totalnya kita lihat di sini dia jumlah anggarannya 78 juta, sudah sama. Nah, sini sudah semua juga, kita run lagi. Nah, jadi setiap bulannya, setiap awal triwulannya itu sebesar 7.500.000. Karena sudah, ini kita simpan. Balik lagi ke tab kegiatan. Lalu penyediaan tunjangan BPD. Klik 2 kali. Kita load. Totalnya 45 juta. Karena sudah sama, kita run. Nah, jadi per bulannya itu 11.250.000. Sudah sama, kita simpan. Lalu kembali lagi ke tab kegiatan. Penyediaan operasional pemerintah desa atau TK honor PKPKD dan PPKD. Ini kita load. Nah, sini dilihat dia total jumlah anggarannya 5.040.000. Udah sama, kita run. Nah, jadi di sini dia dapatnya itu 6.250.000. Dia berubah jumlah anggarannya menjadi 25 juta. Setelah di run itu totalnya menjadi 25 juta, jadinya setiap awal triwulannya itu dapat 6 juta. Itu total belanjanya 6.250.000. Nah, ini kita simpan. Setelah disimpan semua, kita tutup. Nah, selanjutnya kita ke entry rencana anggaran kas desa untuk pembiayaan. Nah, untuk pembiayaan sama, tinggal kita klik yang pembiayaan. Nah, di sini dia kemarin itu kan ada silpa tahun sebelumnya dan penyertaan modal desa. Nah, di sini totalnya bisa dilihat di sini yang 207 juta sama 100 juta. Nah, di sini kita load. Nah, setelah kita load, di sini kita lihat yang triwulannya ini kita ubah menjadi 100. Nah, ini udah 100. Nah, di sini yang terpilih, kliknya, lalu coba kita run. Oh, untuk tadi
Oh maaf, ini kita batal dulu. Nah, ini kita klik yang penyertaan modal. Nah, ini untuk yang penyertaan modal sebesar 100 juta. Di sini sudah 100, terminnya 100%, diklik yang terpilih, jangan yang semua. Lalu kita run. Nah, untuk bulan pencairi sebesar 100 juta. Nah, ini setelahnya, setelah sudah seperti ini, kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, ini bisa kita tutup. Nah, lalu di sini kita bisa keluar. Nah, setelahnya kita akan masuk ke posting data anggaran. Nah, untuk posting data anggaran ini dia adanya di data entry, lalu ada di penganggaran juga, kemudian posting APB. Oh, ini kita harus logout terlebih dahulu karena posting APB desanya belum. Nah, jadi di sini nanti setelah yang tadi kita entry RAK desa, nah kita harus logout dulu. Nah, di sini kita klik keluar. Nah, setelah tadi di logout, nah kita kembali login lagi ke data yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita klik file, lalu kita login. Nah, untuk login yang kali ini kita pakai user ID-nya itu admin. Sesuaikan sama yang ada di modul, lalu passwordnya itu admin, pakai S di belakangnya. Nah, lalu tahun anggarannya tahun 2019. Lalu kita klik OK. Nah, di sini setelah sudah masuk, untuk posting data anggaran, kita klik data entry, lalu penganggaran. Nah, di sini posting APBD desanya itu udah muncul. Kita klik posting APBD desa. Nah, akan muncul seperti ini, pemerintah kabupaten simulasi. Nah, di sini kita klik pilih desa dulu. Nah, kita klik kecamatan B, lalu klik posting APBDes. Nah, di sini akan muncul, kita klik yang APB desa awal tahun. Ini kita klik APB desa awal tahun. Nah, di sini itu nomor per desnya kita tulisnya 01, kita ikutin sesuai di modul dulu. Nomor per kadesnya 01. Nah, di sini tanggalnya dari tanggal 1 Januari 2019. Di data awal itu Fajar Utama. Tadi kalau di awal itu kan kalian pakai nama kalian, nah jadi kalian tulisnya itu pakai nama kalian. Yang di awal itu kan Fajar Utama, ini kalau nggak salah nama kepala desanya deh. Nah, jadi kalian ya nama kepala desa. Nah, jadi di situ kalian tulis nama kalian. Nah, situ kecamatannya udah kecamatan B dengan desa pemerintah desa C. Nah, di sini kita proses. Kita klik proses. Mau melakukan posting, kita klik yes. Nah, setelah itu akan muncul data anggaran APB desa telah diposting, nomor per des 01 tanggal 01/01/2019. Nah, ini oke. Nah, kemudian ini bisa ditutup. Kemudian keluar. Nah, setelah itu kita logout lagi. Di sini kita logout. Nah, yes. Di logout ya, bukan keluar. Kalau yang pertama tadi kita keluar, nah ini kita logout. Nah, lalu kita login lagi nih untuk ke selanjutnya, penata usahaan penerimaan. Nah, di sini kita login operator desanya. Kita klik file, kita login lagi. Nah, user ID-nya kita pakai yang appdesa. Passwordnya juga sama, appdesa. Ini kita ubah jadi 2019. Lalu klik OK. Nah, di sini kita akan mengisi rekening bank desa. Nah, di situ ada, nanti di modul ada data kasus, rekeningnya berapa. Nah, di sini kita klik yang parameter, kemudian rekening bank desa. Nah, di sini masih rekening untuk pemerintah kabupaten simulasi, kita pilih desa dulu. Di sini kecamatan B, lalu pemerintah desa C kita pilih. Nah, di sini sudah dipilih desa, lalu kita ke rekening kas desa. Kita klik rekening kas desa.
Nah, di sini kita klik tambah. Setelah kita tambah, di situ akan muncul tahun 2019. Nah, di sini kita klik yang KD rincian, ada titik-titik 3, kita klik di sini. Nah, di sini kita klik yang rekening kas desa. Nih, ini dipilih. Nah, setelah muncul KD-nya kan 1102. Nah, kita masukin nomor rekening banknya. Nomor rekening banknya itu sesuai sama yang di data kasus di halaman sebelumnya. Di data kasusnya itu nomor rekeningnya 024.00299.181. Nah, di sini juga sesuai, jadi kita klik 024.000.299181. Nah, nama banknya di sini diisi dengan Bank BPD Simulasi. Nah, kantor cabangnya dikosongkan aja. Pemilik rekeningnya itu pemerintah desa C. Pemerintahan desa C. Nah, alamat pemilik sama nomor telepon, lalu nomor identitas dikosongin aja. Untuk pendapatan bunga ini udah otomatis akun 43601. Biaya adminnya akun 52599. Nah, ini kita simpan. Setelah itu kita tutup. Nah, ini kita keluar. Nah, lalu ada di modul itu ada jenis penatausahaan penerimaan. Nah, penerimaan desa ini ada dua, ada penerimaan tunai sama penerimaan bank. Nah, kita entry penerimaan tunai terlebih dahulu. Di situ ada data kasus tanggal 12 Januari 2019, bendahara desa menerima uang tunai 40 juta. Nah, di sini ada uraiannya, penerimaan PAD desa. Ini tanggal 12 Januari 2019. Uraian itu dari pelelangan ikan milik desa, penyetornya Muhammad Abdi, ada jalannya. Nah, sebesar 25 juta. Lalu untuk pengelolaan tanah kas desa sebesar 15 juta. Jadi, desa ini, pemerintah desa C menerima uang tunai 40 juta dari pelelangan ikan sebesar 25 juta dan pengelolaan tanah kas desa sebesar 15 juta. Nah, untuk menginput penerimaan PAD, di sini kita klik data entry. Lalu ke penatausahaan, kita langsung masuk ke penatausahaan karena udah masuknya ke penerimaan. Nah, kita klik penatausahaan, lalu ke penerimaan desa. Nah, di sini kita masukin ke penerimaan tunai karena ini kan entry penerimaan tunai. Kita klik penerimaan tunai. Nah, ini ada TBP sama rincian TBP. Nah, di sini kita klik tambah. Setelah ditambah itu nomor buktinya sudah muncul. Nah, di sini nomor buktinya 001/2019. Nah, untuk tanggal kita sesuaikan sama di data kasusnya. Untuk nomor buktinya, lalu untuk tanggal kita sesuaikan tanggalnya itu tanggal 12 Januari 2019. Di sini ditulis saja 12 Januari 2019. Nah, uraiannya itu kita tulis hasil pelelangan ikan. Hasil pelelangan ikan yang dikelola desa. Itu keterangannya. Lalu untuk namanya tadi, di sini kan nama penyetornya Muhammad Abdi. Lalu alamatnya itu Jalan Melati nomor 14. Nah, ini tanda tangannya dikosongkan. Terus di sini ini tuh. Nah, setelah disimpan, ini kita klik tambah lagi. Nah, kita klik tambah. Jangan bukan di sini, kita klik yang ini batal dulu. Nah, kita klik ini sampai muncul biru-birunya. Terus kita klik tambah. Gampang. Ini kita klik 2 kali nih. Nah, kita klik 2 kali yang tadi. Terus di sini sudah muncul di rincian TBP, kita tambah. KD rinciannya yang titik 3 ini diklik. Nah, itu kan tadi pelelangan ikan milik desa. Yang di sini dia 47.500.000. Kita pilih. Sumber dananya PAD.
nama rekeningnya pelelangan milik desa. Nah, nilainya baru kita masukkan sebesar 25 juta. Nah, sudah 25 juta. Di sini kita simpan. Setelah disimpan, kita ke TBP lagi. Tab TBP. Nah, ini baru kita tambah. Jadinya nomor booknya itu 002 TBP 02 2001 /2019. Tanggalnya sama 12 Januari 2019. Lihat di data kasusnya. Lalu uraiannya itu dari hasil yang mana tuh tadi? Hasil pengelolaan tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa. Nah, sudah di sini tadi kita tulis nama penyetornya itu Muhyiddin. Alamatnya Jalan Durian nomor 6. Nah, TTD semuanya dikosongin, ini kita simpan. Nah, ini di sini kita klik 2 kali. Lalu di sini kita tambah. Nah, baru diklik yang titik 3-nya. Nah, itu kan tadi pengelolaan tanah kas. Nah, kita ambil dari sini, kita pilih pengelolaan tanah kas desa. Nilainya langsung kita masukkan sebesar 15 juta. 15 juta. Nah, sudah 15 juta kita simpan. Nah, ini setelah disimpan bisa kita tutup. Nah, itu untuk penerimaan tunai, cara entry penerimaan tunai. Nanti tinggal disesuaikan dia dari mana pendapatannya itu. Nah, lalu untuk entry penerimaan bank, lihat di sini ada data kasus telah diterima transfer dana sebesar 631.585. Nah, uraiannya ini penerimaan PAD itu ada 5 penerimaan. Bisa dilihat. Nah, kita ke penerimaan yang pertama dulu deh. Nah, di sini masih sama di sini. Nah, kita kliknya yang penerimaan bank. Penerimaan bank kita tambah sama kayak tadi. Nomor buktinya ini kan di sini 003 TBP 02 2001 2019 sudah sesuai. Nah, tanggal buktinya ini dia tanggal 31 Januari 2019. Lihat dari data kasusnya. Lalu uraian yang pertama itu dana desa tahap 1. Kita tulis saja sini dana desa tahap 1. Nah, nama penyetornya itu BPKD Kabupaten Simulasi. Alamatnya Jalan Pahlawan nomor 27. Nah, TTD dikosongin, kita simpan. Oh iya, kode banknya masih kosong. Nama banknya kita masukin rekeningnya dulu di sini. Ini udah ditambah belum ya tadi? Nah, tadi ini mana ya kode banknya? Kode banknya ini di sini dia 024. Oh, ini dia belum ditambah tadi. Ini dibatal dulu. Nah, tadi belum ditambah. Nah, kita tambah. Dari 31/01/2019. Di sini dia dana desa. Jadi harus ditambah ya, jangan lupa. Tahap 1. Terus namanya itu BPKD Kabupaten Simulasi. Alamatnya Jalan Pahlawan nomor 27. Nah, di sini kita klik yang titik 2 ini. Nah, ini udah otomatis rekening banknya sama nama banknya, Bank BPD Simulasi. Kita pilih. Nah, baru kita simpan. Setelah disimpan, ini diklik 2 kali. Nah, lalu ditambah. Kita masukin kode rinciannya. Ini kode rinciannya dana desa. Kita pilih. Nah, nilainya di sini sebesar 219.520. 219.520. Lalu kita simpan. Nah, di sini kita balik langsung ke tab yang TBP.
tambah untuk yang kasus yang kedua, tadi ada penerimaan yang kedua. Nah, ini kita tambah, terus di sini harinya itu 0004 TBP 02 2001 garis miring 2019. Kita masukin tanggal 31 Januari 2019, disesuaikan sama data kasus. Terus di sini kita masukin uraiannya itu dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Daerah kabupaten atau kota. Nah, di sini kita isi penyetornya itu dia juga sama, namanya dari BPKD Kap Simulasi. Alamatnya itu dia dari Jalan Pahlawan nomor 27. Terus bank penerimanya di sini kita klik, udah langsung otomatis ada, kita pilih, nah kemudian kita simpan. Nah, kemudian di sini kita klik 2 kali yang bagi hasil pajak tadi, kemudian kita tambah kade rinciannya itu kita ambil dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota, kita pilih ini. Nah, nilainya itu sebesar 38.750. 38.750. Nah, di sini dia sumber dana dari PBH. Nah, di sini kita simpan. Nah, kita masuk ke tab TBP lagi, kita tambah lagi 1 garis miring 2019. Untuk tanggalnya dia 31/01/2019. Uraiannya itu alokasi dana desa tahap 1. Nama penyetornya masih sama, BPKD Kap Simulasi, Jalan Pahlawan nomor 27. Rekeningnya kita pilih juga. Pokoknya rekening ini karena tadi di awal sudah dimasukkan, kan ada tuh kita masukkan rekening sama nama bank. Nah, ini langsung kita simpan. Lalu kita klik 2 kali di sini. Kita tambah. Nah, kade rinciannya itu diisi dengan alokasi dana desa. Ini kita pilih, nilainya itu sebesar 130.375. Nah, 130.375.000. Ini kita simpan. Nah, lalu kita klik TBP. Ini kita simpan boleh. Nah, kita ke tab TBP lagi. Nah, ini di sini kita tambah. Nah, setelah ditambah, ini kita lihat nomor buktinya itu 006 garis miring TBP 02 2001 garis miring 2019. Tanggalnya sama, tanggal 31 Januari 2019. Nah, uraiannya itu kita isi bantuan keuangan dari APBD Provinsi. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi. Nah, ini nama penyetornya di sini udah beda, dia dari BPMPD Provinsi. Kalian lihat dari data kasusnya. Terus alamatnya Jalan Gubernur Surya. Nah, rekeningnya kita pilih yang ini. Lalu kita simpan. Nah, di bantuan keuangan kita klik 2 kali. Nah, kade rinciannya kita pilih bantuan keuangan dari APBD Provinsi. Ini di sini kita pilih. Terus nilainya itu sebesar 87.140.000. Nah, sudah, kita simpan. Kita ke tab TBP lagi. Kita tambah. Nomornya 007 TBP 02 2001 garis miring 2019. Nah, di sini tanggalnya tanggal 31 Januari 2019. Uraiannya yang terakhir ini bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. Nah, nama penyetornya tadi BPKD Kabupaten Simulasi di sini. Alamatnya Jalan Pahlawan nomor 27. Rekeningnya jangan lupa simpan. Terus kita klik 2 kali bantuan keuangan dari APBD Kabupaten. Si kade rinciannya bantuan keuangan dari APBD Kabupaten atau kota. Di sini kita pilih. Nah, nilainya itu 115.800.000 rupiah.
115.800.000 rupiah. Nah, ini kita simpan. Nah, ini kan sudah tersimpan. Nah, kita tutup. Nah, selanjutnya kita ke entry penyetoran. Di sini ada data kasus pada tanggal 8 Februari 2019 telah disetor ke bank atas penerimaan PAD desa sebesar 40 juta dari bukti TBP 001 dan 002 yang penerimaan tunai tadi dengan nomor bukti penyetoran banknya 001/2019. Nah, ini jadi setelah kita menerima penerimaan, kita akan menyetorkannya ke bank. Nah, di sini kita klik penyetoran. Setelah di penyetoran, nah, ini kita tambah. Nah, kan ini ada nomor buktinya 01 STS 02 2001/2019. Nah, tadi tanggal setornya itu tanggal 8 Februari 2019. Nah, uraiannya di sini diisi penyetoran penyetoran penerimaan PAD desa dari bukti TBP strip 001 nomornya 3 kali 001 dan 002. Nah, untuk nomor rekeningnya kita klik ini. Jadi kan kita masukkan ke rekening bank BPD simulasi. Nah, di sini kita simpan. Lalu kita klik 2 kali di sini ya. Yang penyetoran penerimaan kita klik 2 kali lalu ditambah. Nah, nomor bukti penerimaannya di sini kita pilih yang pelelangan ikan dulu. Tadi kan 25 juta dipilih. Nah, ini kita simpan dulu. Yang pelelangan ikan simpan. Nah, baru kita tambah lagi. Nih, di nomor bukti penerimaan klik yang titik 3-nya dari pengelolaan tanah kas desa. Kita pilih, kita simpan. Nah, kalau sudah ini kita bisa tutup. Ini kita simpan, kemudian bisa kita tutup. Atau kita ke STS. Nah, sudah muncul jumlahnya 40 juta. Setelah ini boleh kita tutup. Nah, itu untuk entry penyetoran. Kalau sudah menerima pendapatan, lalu kita setorkan ke bank desa tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke entry penerimaan swadaya non-kas. Nah, di sini ada data kasusnya. Pada tanggal 21 April 2019 diterima bantuan swadaya bahan material berupa semen, pasir, dan besi cor senilai 17.500.000 dari Haji Hamid Rusdi, Jalan Duren nomor 14. Bantuan swadayanya ini dipergunakan untuk pembangunan gerbang jalan desa. Atas penerimaannya ini dibukukan dengan bukti penerimaan 008 TBP 02 2001/2019. Nah, ini masuknya ke penerimaan tunai. Karena kan tidak disebutkan dia itu masuk ke rekening bank atau tidak seperti yang penerimaan bank tadi. Kalau yang penerimaan bank kan itu ada diterima transfer dana. Nah, kalau ini kan langsung diterima bantuan. Nah, ini masuknya ke yang penerimaan tunai. Di sini kita masuk klik yang penerimaan tunai. Nah, di sini kita tambah. Tadi kan penerimaan tunai tambah. Nah, nomor buktinya lanjut dari yang penerimaan bank tadi. Makanya dia 008 TBP 02 2001/2019. Nah, di sini kita masukin tanggalnya tanggal 12. Dia tanggal 12 tanggal 21 April. Nah, tanggal 21/04/2019. Nah, uraiannya itu masukin bantuan swadaya bahan material. Apa nih bahan material berupa semen, pasir, dan besi cor. Nah, di sini tadi nama penyetornya itu kan Haji Hamid Rusdi. Alamatnya di Jalan Duren nomor 14. Nah, karena penerimaan tunai makanya dia rekeningnya strip sama nama banknya. Terus ini disimpan. Kita tambah.
Maka rinciannya itu dari hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Karena tadi kan penerimaan swadaya. Nah, ini kita masukkan. Nilainya tadi totalnya itu 17.500.000. Nah, kita simpan. Nah, disimpan di sini di TBP-nya udah 17.500.000. Di sini bisa kita tutup. Nah, kemudian kita bisa keluar yang sudah kita buat. Bisa kita cek lagi. Nah, di sini kita bisa klik keluar. Nah, untuk materi kali ini sampai di entry penyetoran terlebih dahulu. Nah, sekian untuk materi kali ini. Nah, nanti kalau untuk keluar, ini kita kliknya yang keluar, jangan yang logout. Nanti kliknya keluar, nanti akan keluar lagi, dan besok itu tetap loginnya pakai yang username Abdesa sama yang passwordnya Abdesa. Kalau tadi yang admin itu yang untuk masukin anggaran APB desanya tadi, makanya dia beda user ID sama passwordnya. Nah, sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.